53 ya. Oh ini ya? Oh ini 133 ini. Oh iya. 1133. Iya. Benar ya? Ya. Iya Pak. Nah ini 6,33%. Berarti kan masih di bawah 10%. Yang kedua, grafiknya juga berhimpit ini kalau kita lihat. Iya. Nih. Berarti kan kurang lebih sama ini antara model yang kita buat dengan dunia nyata. Nah, coba kalau saya ganti ya, kita ganti yang dunia, yang model kita ubah gitu. Ini kan kalau ini kan udah mirip. Sorry, hilang sinyal nih. Nah saya coba ganti ke, kalau kita ubah ini tampil belum ya? Nah ini kan datanya tadi udah mirip ini. Nah kalau misalnya kematiannya saya naikkan. Halo, gimana Ki? Kematiannya saya naikkan menjadi 5% misalnya. Ya, ada di sini. Kenapa Ki? Gimana? Ya, ya. Oh, belum. Maka ini datanya yang kita ambil. Datanya kita pindahin ke simulasi tadi. Jadi nanti yang diutak-atik yang di model Pak. Kalau misalnya nilai MAP-nya ini lebih dari 10%. Saya coba tanya teman-teman penggilingan di lapangan, berapa yang... Jangan lupa Pak, dibagi-bagi. Berarti kan nah ini kita ganti, misalnya 1015. Harga belum sana toh? Harga belum sana. 1030. Iya. 1046. Iya, nanti kita lihat coba berapa. Ini pasti akan semakin jauh nih ya, itu. Udah mulai kelihatan tuh. Nah, udah mulai bergerak ini, udah mulai error, menunjukkan gejala yang tidak sama nih. Makasih banyak. Nih grafiknya udah mulai berubah nih. 1046, 1061. Boleh Ustaz? Tadi ini saya tambah dari 0,2% menjadi 0,5% kematiannya. Jadi penduduknya semakin berkurang. Ini lagi turun di sini. Tuh, semakin renggang tuh. Semakin jauh dari dunia nyata. Tuh. Kalau semakin jauh dari dunia nyata, maka diutak-atik di modelnya. Dicari yang paling mendekati dunia nyata. Sama-sama tumbuh, tapi yang satu tumbuhnya yang model kita itu lamban. Model nyatanya lebih cepat tumbuhnya. Oh. Berarti model kita tidak valid. Nah, apa yang harus dilakukan? Kembali ke model. Cari yang paling mendekati dengan dunia nyata itu. Jadi, makanya kita butuh data aktual. Minimal 10 tahun terakhir. Nah, kalau tidak ada data aktual, terpaksa kita harus pakai pendekatan.
Yaitu model perilaku. Jadi kita lihat apa benar suhu itu semakin hari semakin meningkat. Nah, berapa peningkatan perharinya itu yang coba kita hitung. Real nggak peningkatan perharinya itu? Misalnya jangan sampai peningkatan perharinya 10 derajat Celcius, wah mampus kita. Hari ini 30, besok 40. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, perilaku suhu itu naik turun, fluktuatif kalau suhu itu. Nah, kadang dia naik, kadang dia tinggi, kadang dia rendah gitu. Hari ini bisa saja berawan rendah, besok panas tinggi gitu. Jadi harus persis atau mendekati dunia nyata. Nah, kalau sudah valid seperti yang awal tadi, maka dilanjutkan ke simulasi model. Nah, simulasi model itu tahap ke skenario simulasi, tahap ke-7. Tahap akhir dari 7 tahap. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Pak Yusuf, mohon maaf. Silakan. Nah, tadi kan sudah 2 hal yang dilakukan contoh Pak, membandingkan antara hasil simulasi dengan faktual. Hasil simulasi pertama itu menunjukkan bahwa grafinya itu hampir sejajar. Iya. Hampir sejajar sehingga bisa diasumsikan bahwa ini datanya bisa diyakini bahwa ini benar datanya. Iya. Karena persentase mapnya itu kurang lebih 6%. Iya. Nah, setelah kita mencoba meningkatkan nilai atau angka kematian menjadi 5%, itu ternyata jauh sekali bedanya. Ya, garis grafik jauh sekali dari garis sumbu utamanya, Pak. Nah, pertanyaan saya, ini kan simulasi ini berarti kan sebuah simulasi permainan lah. Permainan. Cara kita mensimulasikan sesuatu untuk mendapatkan nilai yang benar-benar sama dengan kenyataannya. Iya. Nah, benar, Pak. Apakah ada standar atau dasar yang harus kita jadikan pegangan untuk melakukan simulasi itu, Pak? Nah, katakanlah tadi kematian kita naikkan 5%. Apakah itu ada dasar yang kita harus gunakan, dasar teorinya bahwa kita boleh menaikkan sekian persen atau gimana, Pak? Iya, dasar utamanya adalah itu bisa terjadi atau tidak, realistis atau tidak. Nah, terus untuk meyakinkan kita bahwa kan nanti kita dikejar ini Pak tuh, dikejar oleh pasti. Untuk meyakinkan kita bahwa secara ilmiah, secara teoritis bahwa itu benar 5%, berarti kita menggunakan data apa? Apa yang kita gunakan itu Pak? Apakah teori dasar teori ilmiah atau angka-angka yang ada di katakanlah fluktuasi harga atau contohnya Pak tuh? Ya, kalau terkait dengan penduduk, maka kita harus punya gambaran di daerah lain bahwa itu bisa terjadi atau tidak. Oh iya. Kalau kita harga, berarti apakah harga itu pernah mencapai itu atau tidak? Berarti kita harus punya data time series juga tentang perubahan harga selama 10 tahun. Benar sekali. Siap, oke. Karena pasti Bapak dikejar nanti. Ya, dikejar ini situ. Dasar menaikkannya apa? Ya, betul. Nah, kalau terkait dengan misalnya pengelolaan hutan melalui konservasi, berarti kan anggaran tuh Pak. Iya, benar. Nah, realistis enggak anggaran itu dialokasikan segitu misalnya 10 miliar? Oh, enggak pernah ada itu 10 miliar, paling 1 miliar paling tinggi. Tentu dasarnya. Nah, itu reasoningnya Pak. Alasannya harus realistis. Karena kayaknya ini Pak hampir sama kalau di analisis kelayakan kelayakan proyek itu kan ada namanya sensitivitas. Sama persis itu Pak. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak. Iya. Jadi kalau ditanya apa dasar membuat skenarionya, ya realita. Kalau realitanya memang ini pernah terjadi atau bisa terjadi, bisa saja kita lakukan. Kalau tidak, menghayal Pak. Kita diuji berarti ujungnya diam Pak. Ambil jurus terakhir, diam. Masih ada lagi barangkali Pak, pertanyaan sedikit Pak. Silakan. Jadi begini kan, kita kan dalam modeling ini kan kita butuhkan data seri. Ya. Nah, kalau seandainya data itu tidak ada data hilang, kalau misalnya 2010, 2022 ada datanya,
Tapi 2015 dari 2003 ke 2015 tidak ada, kemudian 2015 sampai ke 2020 itu ada. Kira-kira bagaimana strategi untuk kita skenario untuk kita bisa dapatkan data hilang itu? Yang Bapak harus lakukan, melakukan pendekatan statistik. Bisa rata-rata bergerak, Arima, atau yang lain. Jangan dulu masuk ke model. Masuk dulu ke statistik untuk mencari data missing. Oh iya. Iya. Kalau umpamanya saya tambah Pak, Silakan langsung aja. Sudah bisa kirim nilainya itu. kalau umpamanya katakanlah tadi saya menyambung dari pertanyaan Pak Umar tadi itu ada data yang hilang. Katakanlah kalau penduduk Pak umpamanya, apakah boleh kita menggunakan rumus proyeksi pertumbuhan atau gimana? Bisa. Kalau Bisa, data missing, kalau datanya hilang di tengah, pakai data missing aja, pakai Arima rata-rata bergerak atau forecasting atau apa, gitu kan bisa. Backcasting juga bisa. Oh iya siap. Ya, tapi kalau misalnya kalau Bapak pusing ya lihat aja ininya pergerakan datanya, Iya, kecenderungannya Pak ya. kecenderungannya. Tapi itu dibenarkan Pak. Ya, Kalau data missing, kalau statistik kan dibenarkan ilmiah kan, kalau statistik. Oh iya, siap. tapi kita siap-siap dengan statistik. Sampai kita Kan sebenarnya kalau Bapak mau memprediksi ini saja, misalnya penduduk ini, dengan forecasting kan sudah selesai nih Pak sebenarnya. Nggak perlu sampai model. Iya. Iya. Dengan menggunakan SPSS atau Excel, Bapak sudah bisa memprediksi penduduk sebenarnya kan? Iya. Cuma kan nanti ini masih model sederhana. Kalau modelnya ditambah dengan hutan, dikaitkan kan statistik sudah tidak mampu. Yang penting semuanya ada jalan keluarnya. Sistem dinamiknya. Kalau itu sih dijamin sama Allah, jalan keluarnya pasti ada karena sudah disediakan. Iya. Cuma ketemunya yang susah itu, ketemu apa kagak gitu kan. Saya Pak akan gunakan rumus terakhir, diam, yang penting lurus. Kalau ditanya kenapa diam, ini sesuai dengan perintah pengurus. Daripada saya ngaco Pak, lebih baik saya diam saja. Iya. Aduh ya Allah. Allah. Kan dia hanya menguji Pak. Dia kan tidak ingin tahu. Penguji itu hanya ingin menguji kan, menguji saya. Berarti kan dia sudah tahu. Ya, hanya menguji. Iya, sama dengan Bapak Umar misalnya kan, menguji orang kan Bapak sudah tahu kan. Iya, jadi kalau orangnya diam masih mending Pak. Kalau dia bilang Bapak ini pura-pura, Bapak kan sudah tahu, ngapain nanya saya Pak. Bapak kan lebih duluan dari saya, ngapain nanya saya Pak. Allah, bercanda Pak ya. Allah. Kita masuk kalau kita simulasi lagi ya, kita coba simulasi. Satu lagi sebelum kita selesai. Udah muncul belum ya? Oh, tak, saya punya ini ternyata. Bahannya juga sudah pernah saya share ya. Sudah dikirim kemarin ya, yang data simulasinya. Gak apa-apa, saya pakai yang ada di saya aja. Jadi kalau tidak ada data BPS-nya, tidak ada data sekundernya atau tidak ada data aktualnya, ya kita dekati dengan teori. Dekati dengan teori dan faktanya gimana. Kalau faktanya di situ menunjukkan hutan bertambah, berarti model kita juga harus menunjukkan hutan bertambah. Tuh. Kalau faktanya pencemaran semakin meningkat, maka model kita juga harus menunjukkan pencemaran semakin meningkat. Kalau kebalikan dari dunia nyatanya, model kita akan semakin jauh tuh.
Kalau masih Mas Rangga. Kelihatan. Gimana? Gimana? Kita setnya, ini bukan ini. Supaya di sudut Sip. di atas, Oh, sip. Sentuhan sampai pas kita tutup dan set berulangan. latihan. Oh, sorry.
Nah, saya buat dulu simulasinya. Sambil yang lain mungkin ada yang menanya, silakan aja. Masih itu. Jika waktu lebih besar dari 2020, maka dia 2%. Persen. Tadi sih. Jadi simulasi yang pertama bisa dilakukan adalah simulasi dengan menambah waktu. Ya, kita coba. Ini kan tadi 2020. Ini saya ganti jadi 2030. Nah, ini kita pindahkan. Paling sederhana adalah kita copy saja. Kita copy, kita duplikat modelnya, ya, supaya kita bisa lihat grafiknya. Sebenarnya ada satu teknik yang bisa kita pakai, yaitu dengan creative slider ini. Ini slider ini bisa kita pakai sebenarnya. Ini kita masukkan sini. Jadi bisa kita geser-geser.
yang pertama kita coba dulu yang ini. Nah, ini kan berarti ini existing. Populasi existing atau aktual. Ini berarti bau ini. Nah, bau. Ini tentu sama karena ini kan tahunnya sama ini. Tahunnya 2000. Jadi model yang sama, aktual kita lanjutkan ke model bau. Jadi kita hanya menambah waktu saja, menambah 2020 menjadi 2030. Jadi tadi cuma sampai 2020 menjadi 2030. Nah, simulasi berikutnya adalah simulasi perubahan dari koefisien ini, perubahan dari koefisien koefisien kelahiran atau koefisien kematian. Nah, jadi kita bisa pakai slider ini, slider, kita masukin sini. Nah, kemudian kita klik di sini. Nanti misalnya sampai tahun berapa? Sampai tahun 2020 itu kan masih sama itu kan? Sampai tahun 2020 itu masih 2%. Berarti kita sampai tahun 2018, 19, 20 itu 2%. Nah, setelah tahun 2000 berapa? Sorry. Ya, ini berarti. Setelah 2020 berarti 2021 itu dia mengalami penurunan menjadi 1,5%, atau dia bisa juga naik menjadi 2,5%. Sampai 2030. Nah, di 2030 ini kita jadi run 1. Kemudian, nah ini dia. Ini grafiknya Bapak Ibu. Jadi grafik pertamanya itu yang warna merah, populasi aktual. Nah, populasi baunya itu ternyata pada tahun 2020 itu pertumbuhan penduduk berubah. Pertumbuhan penduduknya menjadi berapa tadi? 2,5%. Bukan lagi 2%. Nah, maka dia naik nih grafiknya nih. Ya, angkanya juga berubah, berbeda gitu. 2 angka hilangkan desimalnya. Sorry. Tuh. Jadi berbeda tuh, Pak. Jadi awalnya sama 2010 sampai 2020 itu sama. Tuh angkanya tuh. Setelah 2021 sampai dengan 2030 sudah berbeda. Grafiknya juga sudah beda. Inilah yang disebut dengan mensimulasi nih, melakukan simulasi. Jadi, tadi pertanyaan Pak siapa tadi? Sorry, Pak Masron ya? Itu adalah Pak Musram. Ya, Pak Musran. Pak Musran itu apa dasarnya, Pak, sehingga bisa dinaikkan? Ya itu tadi dasarnya itu, Pak, bisa saja karena memang ini bisa terjadi gitu. Jadi bisa saja kelahiran itu bertambah karena memang sudah semakin banyak penduduk, atau misalnya di daerah lain juga mengalami pertumbuhan yang meningkat. Jadi benar itu, Pak, harus ada dasarnya, harus ada dasarnya. Nah, Assalamualaikum Pak Yusuf. Ada yang sama tanya sedikit Pak. Nah,
Itu kan yang kalau yang data yang dari gambar 3 gram tadi itu kan tidak ada aktualnya. Yang saya pertanyakan kan ada data aktual yang dikasih di apa namanya di folder ya, di folder kalau misalnya di pelatihan itu, apakah data aktual itu dikopi dari situ? Yang mana Pak? Itu ada data aktual Pak, ini yang muncul ini, jiwa, tahun populasi, data populasi aktual, populasi bau, kan itu. Ya, populasi aktual ini dari grafik yang di atasnya. Oh, grafik yang di atas. Ya, dari model yang di atas. Ini model aktual. Oh, aktual Kalau- yang di atas. Ya, kalau yang satu ini model bau. Model bau ini tadi yang kita lakukan perubahan, Pak. Ini perubahannya. Ya. Sekarang saya mau tanya Pak, ini saya tadi belum ada, agak kan tadi ini saya belum perhatikan teori tadi itu, untuk menentukan baunya tadi itu kita kan kopi ya, Ya, kopi dari aktual tadi. Nah, untuk Ya. merubahnya itu bagaimana untuk melihat baunya itu? ini yang kita ubah. Kita bikin slidernya. Misalnya kita mau buat yang mana? Yang ini misalnya. Nah, ini kita buat. Nah, ini klik. Baru tarik ke sini, Pak. Oh, diklik baru ditarik, oh ya. Iya. Tunggu Pak, saya apa? Saya coba Pak. Coba. Diulangi Pak. Jadi ulang Pak. Klik slide-nya yang di atas. Ini saya ulang ya. Jadi yang pertama kopi dulu, kopi modelnya. Iya, kopi. Pindahkan ke bawah. Iya. Utuh, nggak ada yang berubah, semuanya sama ini, sama. Nilainya sama. Terus? Sudah? Ya Pak. Nah, sekarang klik yang slide ini, yang paling kanan ini, nomor 4 dari kanan. Slide yang paling kanan nomor Ya, 4. slider. Slider. Sebelahnya top speed. Bermasalah Mose. Lihat di monitor saya, Pak. Lihat di monitor saya. Iya. Yang warna Nomor 4. Kalau Bapak nomor berapa ya? Saya karena beda kali ya. Yang gambar apa ya? Gambar plus terbalik. Apa kurang gambar plus yang terbalik. Iya Pak. ketemu? Namanya kreasi slider. Slider. Slider ya Pak, dapatnya. Dapat Pak. Pindahkan ke bawah, pindahkan ke bagian bawah dekat dengan model. Oke Pak. Sudah? Sudah Pak. Nah, sekarang klik kelahirannya. Karena kan asumsi kita kelahiran akan bertambah. Ya. Klik, tarik masuk. Oh ya, tunggu Pak. Oke, tarik Pak ya. Ya. Nah, bisa juga kasih warna dulu. Dapat Pak. Kasih warna. Dapat Pak. Yang lain bisa, yang lain? Bisa. Tapi kenapa angkanya saya beda Pak ya? Oh, Bapak kan belum pakai persen. Bapak pakai 2/100 tadi. Oh, harus dirubah dulu Pak ya? Ya, nggak apa-apa, diubah aja. Bapak ganti dulu ini, ganti nih. Klik double di sini, jiwa, di populasi. Yang di tempat di copy atau yang di asli Pak? Yang di copy atau yang Dua-duanya harus sama. Atau yang di bawah aja dulu, yang di bawah aja nggak apa-apa. Yang bau aja, bau. Berarti di bawah. Klik double baunya. Ya. Nah, bagian unitnya ini ketik jiwa, huruf kecil. Apa itu? Bagaimana itu? Jiwa. Ya. Ulangi Pak. Sudah. Di populasi bau, klik double, muncul kotak ini, ketik Bau. jiwa. Tipe repopulasi kedua. Mana? Bisa?
Mas Agus bisa? Mbak Frida bisa? Sementara, Pak. Mbak Rafida bisa? Ketik Ini jiwa. tentukan ini asisten 1 atau asisten 2 ini. Biasanya kalau di kantor gubernur, kantor bupati penting loh ini, asisten 1, asisten 2. Siap-siap panas. Aduh, Saya- minimal saja, Pak. Saya akan memilih asisten 1 atau asisten 2 ini. Antara Rafida dengan Mas Agus ini. Betul ini. Rafida bisa, Rafida. Pada kemana kok pada menghilang? Kayaknya saya harus cari calon lain ini menjadi asisten. Susah kalau begini. Diklik double sudah, klik double. Ya, sudah. Ketik jiwa di unitnya, di bawah unit ketik jiwa. Oke, siap. Oke, play, oke. Oke. Next saja, kalau ada permintaan next-nya, next saja, next sampai finish. Ya. Oke, udah masuk. Ada Ada di permintaan. bawahnya tertulis 1000 jiwa. Seperti yang di monitor, Ya Pak, ya. Ya. 1000 jiwa. Ya. Iya, ada, Pak. Oke. Nah, berarti yang ini sudah bisa Bapak ganti menjadi 2%. Langsung kasih 2% aja. 2%. Yang sebelahnya juga ganti menjadi 0,2% yang kematian. Saya Pak, belum sama nilainya Pak. Yang mana belum sama? Nilainya belum sama. Klik run. Keren. Oke, sudah sama Pak. Tapi dia ini kita 1,5, saya start dari 1 Pak. Hah? Kenapa? Kalau yang tampilan di layar ini kita 1,5 angka awalnya. Kalau saya 1,0. Nggak apa-apa. Oh, sama saja Pak ya? Nah, sama aja. 0,2 yang bau tuh. Pak Panas bisa? Pak Umar bisa? Ada masalah di anu. Iya. Ada masalah di Saya belum bisa Pak ini. populasi. Apanya nggak bisa? Yang mana nggak bisa? Oh, saya masih dari anu ini apa tadi nih yang apa rektangle apa tadi nih yang ada tanda panahnya nih. Iya, di situ. Mulai dari yang di atas tadi nih. Saya baru selesai kopi saya ini Pak ini. Ini dengan Pak siapa? Pak Zainal. Saya Pak. Ya. Pak Zainal yang mana yang di copy? Yang di atas kan kopi. Ah, di copy paste ke bawah. Ya, sudah. Udah berbentuk seperti Ya. ini. Ya. Nah, ini ganti jiwa. Tambahkan satuan jiwa. Saya Klik double di populasi. klik double populasi, ganti jiwa. Pak Umar ya, tambahkan jiwa, tambahkan. Tambahkan Sini, jiwa. sini. Ya. Jiwa di atasnya. Ya. Di unit. Ya. Nah, udah tertulis 1000 jiwa di bawah. 1000 di bawah. 1000 jiwa yang sama dengannya, yang disama dengannya. Di sama dengan di paling bawah ya? Atau saya apply dulu? Ya, coba. Ya, apply dulu dong. Belum apply ya. Udah? 1000 jiwa betul. Ah, oke. Nah, Bapak ganti ini 2%. Yang di mana itu? Itu kan 2/100 yang kelahiran. Ya. 2/100 kan, ganti 2%. Oke. Saya lihat. Yang sebelah juga yang kematian. 2/100 ganti 2% ya.
Ya, 0,2% yang kematian. %0,2%. Ya, udah. Oke. Nah, Apa ambil slide-nya, slidernya klik, pindahkan ke sini. yang mana slider Pak itu? Yang di atas ya? Sebelah kanan atas Oke, di oke. bawah tanda panah. Ya, no parameter ya. Ya, no parameter. Nah, Terus? klik ini yang kelahiran, tarik masuk. Oke. Sama punya saya?